Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Dita Mahayu Pertiwi dengan NIM 200609132 dari tingkat 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama yaitu ada sistem peredaran darah pada janin. Yang kedua, perubahan sistem peredaran darah saat bayi baru lahir. Dan yang ketiga, ada gerak refleks pada bayi baru lahir. Nah, untuk yang pertama yaitu sistem peredaran darah pada janin. Darah mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilicalis yang terdapat di tali pusat. Jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat sekitar 125 mili per menit atau sekitar 500 mili per menit. Melalui vena umbilicalis dan ductus venosus, darah mengalir ke dalam vena cava inferior, bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh, masuk ke atrium kanan, di mana aliran darah dari vena cava inferior melalui foramen ovale ke atrium kiri. Kemudian ke ventrikel kiri melalui arcus aorta, darah ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian atas memasuki ventrikel kanan melalui vena cava superior. Kemudian melalui arteri pulmonalis besar meninggalkan ventrikel kanan menuju aorta melewati ductus arteriosus. Darah ini kembali ke plasenta melalui aorta, arteri iliaca interna, dan arteri umbilicalis untuk mengadakan pertukaran gas selanjutnya. Yang kedua yaitu ada perubahan pada sistem peredaran darah saat bayi baru lahir. Pada saat persalinan, sebagian besar bayi langsung menangis, maka akan terjadi perubahan besar terhadap sirkulasi darah. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada paru-paru berkembang dengan sempurna dan langsung dapat berfungsi untuk pertukaran O2 dan CO2. Akibat perkembangan paru-paru terjadi perubahan sirkulasi darah. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis kini langsung mengalirkan darah ke paru sehingga ductus arterioli botali akan menutup. Yang kedua ada perkembangan paru-paru menyebabkan tekanan negatif pada atrium kiri karena darah disalurkan langsung oleh ventrikel kanan dan dialirkan menuju paru-paru yang telah berfungsi. Yang ketiga itu akibat tekanan negatif pada atrium kanan foramen ovale akan menutup dengan sendirinya dan tidak lagi menjadi tempat aliran darah menuju atrium kiri. Selanjutnya yaitu pemotongan tali pusat. Yang pertama ada tali pusat dipotong setelah bayi menangis dengan nyaring sehingga akan menambah jumlah darah bayi sekitar 50%. Ketika tali pusat dipotong dan diikat, arteri umbilicalis dan ductus venosus aranti akan mengalami obliterasi. Dengan demikian, setelah bayi lahir, maka kebutuhan oksigen dipenuhi oleh udara yang dihisap ke paru-paru dan kebutuhan nutrisi dipenuhi oleh makanan yang dicerna dengan sistem pencernaan
sendiri. Selanjutnya dengan dilakukannya pemotongan tali pusat, berarti perubahan sirkulasi pada bayi telah berubah menjadi sirkulasi orang dewasa. Segera setelah bayi lahir akan terjadi perubahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahanan vaskular, paru menurun dan tahanan sistemik meningkat. Tahanan vaskular paru menurun dan tahanan sistemik meningkat sehingga aliran darah ke paru meningkat. Ketika bayi menangis untuk pertama kalinya akan mengakibatkan paru-paru berkembang. Hal itu akan mengakibatkan tahanan vaskular paru berkurang dengan cepat, tetapi tidak segera diikuti penurunan tekanan arteri pulmonalis. Penurunan tekanan arteri pulmonalis disebabkan perubahan pada dinding arterioid paru, tahanan sistemik meningkat, tekanan darah sistemik tidak segera meningkat, tapi berangsur-angsur, bahkan bisa terjadi penurunan tekanan darah dulu dalam 24 jam pertama. Pengaruh hipoksi di sini tidak bermakna. Selanjutnya yaitu ada penutupan duktus. Arteriosus penutupan anatomis dimulai segera setelah lahir, tapi penutupannya sempurna. Sebagian besar bayi baru terjadi setelah beberapa bulan. Pada sebagian kecil sampai umur 1 tahun. Secara fungsional, daerah kiri dan kanan masih dilewati darah sampai beberapa jam, bahkan beberapa hari. Pada hipoksia, pirau kanan ke kiri bertambah. DA persisten sering terjadi pada keadaan yang menyebabkan hipoksia seperti sindrom gangguan pernapasan, prematuritas, dan bayi lahir di dataran tinggi. Selanjutnya ada penutupan foramen. Penutupan foramen ovale tidak menutup secara fungsional pada jam-jam pertama setelah lahir. Pirau kanan ke kiri masih dapat terjadi pada 50% bayi yang menangis sampai usia 8 hari pasca lahir. Meski foramen ovale masih paten sampai usia 50%, 5 tahun atau 50%, dan masih tetap terbuka pada lebih dari 25%, tetapi FO tidak berfungsi lagi setelah 1 minggu. Bila FO menutup sebelum janin lahir akan menyebabkan kardiomegali in uteri, bisa menyebabkan gagal jantung kanan. Penutupan ductus venosus, bila semua perubahan fisiologis berlangsung normal, maka sirkulasi ekstrauterin yang terjadi akan berlangsung normal, yaitu darah dari paru menuju ke atrium kiri, lalu selanjutnya menuju aorta ke seluruh tubuh. Kemudian darah dari perifer melalui vena cava superior dan inferior menuju atrium kanan, ventrikel kanan, dan melalui arteri pulmonalis masuk lagi ke dalam paru. Selanjutnya yang ketiga yaitu gerak refleks pada bayi baru lahir. Gerak refleks yang pertama ada gerak refleks atau refleks menggenggam. Nah, gerak refleks menggenggam ini dikenal dengan istilah gerak refleks. Umumnya gerak refleks ini yaitu contohnya menggenggam pada tangan
menggenggam pada tangan si bayi ketika berusia 5-6 bulan. Selanjutnya, gerakan refleks ini tidak hanya terjadi pada tangan saja, tetapi juga pada kaki. Ketika meletakkan jari di bawah jari kaki si bayi, jari-jari kakinya akan menekuk ke arah jari seperti mau menggenggam. Berbeda dengan tangan. Gerakan refleks kaki ini baru menghilang pada usia 9-12 bulan. Yang kedua ada asymmetric tonic neck reflex. Refleks ini terjadi ketika bayi dalam posisi berbaring dan kepalanya ditegukkan. Jika kepala si bayi ditegukkan ke satu sisi, ia akan memanjangkan lengan dan kaki di sisi yang sama. Juga menekuk lengan dan kaki di sisi yang berbeda. Posisi ini sering disebut dengan posisi anggar karena serupa dengan posisi pemain anggar saat bermain. Refleks ini akan menghilang ketika si bayi berusia 5-7 bulan. Yang selanjutnya ada refleks Moro. Refleks Moro yaitu sering disebut dengan refleks kejut. Nah, sebab biasanya akan muncul ketika si bayi tersebut sedang terkejut. Saat terkejut karena suatu hal, misalnya karena suara yang keras atau gerakan yang tiba-tiba, bayi akan merentangkan kedua tangannya dengan telapak tangan menghadap ke atas, lalu menariknya kembali. Terkadang bayi juga akan menangis. Selanjutnya gerak refleks yang keempat ada rotting reflex. Ini terjadi saat sudut mulut bayi disentuh. Ketika mendapatkan rangsangan seperti itu, si bayi akan memutar kepalanya, membuka mulut dan siap mengikuti arah rangsangan tersebut. Refleks ini sangat membantu bayi untuk menemukan payudara atau botol susu ketika ia ingin menyusu. Rotting refleks ini pada umumnya akan menghilang pada yang sedang berusia 4 bulan. Refleks yang kelima ada refleks Babinski. Refleks Babinski ini akan muncul ketika menggoreskan jari ke telapak kaki ke si bayi dari tumit ke sisi luar. Nah, telapak kaki hingga ke bawah ibu jarinya. Ibu jari kakinya akan mengarah ke atas dan jari-jarinya akan terbuka. Refleks ini umumnya akan menetap hingga bayi berusia 2 tahun. Tapi bisa juga menghilang sejak usia 1 tahun. Gerak refleks yang keenam ada shaking refleks, yaitu ketika bagian langit mulut bayi bersentuh, ia akan refleks melakukan gerakan menghisap. Refleks ini berguna untuk kemampuan menyusu bayi dan biasanya mulai sempurna saat ia berusia 36 minggu di dalam kandungan. Inilah mengapa bayi yang prematur cenderung tidak mahir menyusu. Refleks yang terakhir ada stepping reflex, yaitu refleks ini juga dikenal dengan istilah walking atau dance reflex karena gerakannya yang menyerupai orang yang sedang berjalan atau menari. Refleks ini terjadi ketika tubuh bayi diangkat dan kakinya menyentuh permukaan padat seperti tanah atau lantai. Refleks ini akan menghilang ketika si bayi berusia 3 bulan.
Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Santi. Om.